Iya, mengenai waktu sholat asar ya. Kalau waktu sholat asar itu sejak kalau disebutkan ya, ukurannya adalah bayangan itu sudah melebihi dari bendanya ya. Itu mulai awal waktu asar. Kemudian sampai kapan? Nah, kalau untuk waktu afdolnya, kalau waktu keseluruhan itu sampai maghrib ya. Kalau keseluruhan itu sampai terbenam matahari ya. Makanya disebutkan man shalla qabla taghrib syams, barang siapa yang sholat sebelum terbenam matahari, maka dia masih mendapati sholat ya. Hanya saja di situ ada perincian. Ada perincian. Meskipun kita katakan secara umum itu dari awal asar sampai terbenam matahari. Itu umumnya seperti itu. Adapun untuk pembagiannya di sana ada waktu yang afdol, ada waktu yang mubah, boleh ya. Ada waktu yang makruh. Ya, ada yang waktu yang makruh. Nah, waktu afdolnya disebutkan oleh jumhur ulama bahwasanya yaitu ketika bayangan matahari itu sama dengan benda sampai bayangan tersebut 2 kali lipat dari benda tersebut. Cara mudahnya adalah intinya ketika matahari di siang hari nggak ada bayangan sama sekali ya, maka cara mudahnya antum naruh memiliki 2 tongkat. Ini bisa antum praktekin. 2 tongkat, 1 tongkat 1 meter ketinggian. Maka bayangan 1 meter. Kalau sudah 1 meter lebih 1 mili itu sudah awal asar. Dengan syarat ketika waktu zuhurnya itu tanpa ada bayangan sama sekali. Kalau waktu zuhur kok ada bayangan, bayangannya berapa senti? Maka tambahkan. Berarti ini 1 meter, bayangan 1 meter, tambahkan waktu zuhur itu nyampingnya berapa? Waktu awal zuhur, awal sekali. Kira-kira bayangannya berapa? Misalkan cuma 5 senti, nah tambahkan 5 senti. Berarti 1 meter lebih 5 senti. Itu awal asar. Sudah masuk waktu secara pasti. Ya. Kalau awal zuhur nggak ada bayangan sama sekali mudah, maka berarti waktu asar sama ukurannya. 1 meter, bayangan 1 meter. Ibarat antum tingginya berapa lah ya, berdiri. Tinggi antum misalkan 1 meter lebih 70. 170. Berarti antum buat tongkat yang ketinggiannya sama dengan antum. Untuk ditaruh ke bayangan. Atau taruh ya. Tapi harus datar, jangan bengkok tanahnya. Harus datar lurus. Jadi bentuknya siku, lurus. Nah, kalau memang pas lebih 1 mili itu udah awal asar. Itu udah pasti. Nah, kalau untuk waktu afdol terakhir itu 2 kali bayangan. Berarti ketinggian 170 ketinggian antum. Bayangannya itu 170 tambah lagi 170. Ya, berarti sekitar 340 ya. 340. 340 atau 3 meter lebih 40 senti. Nah, itu udah waktu yang cukup panjang bayangan dan itu terakhir waktu afdolnya mulai habis. Jadi kalau misalkan kita sholat di waktu asar, ternyata adzan asar 3:30 pas. Kita buat pakai bayangan ternyata tepat 3:30. Nah, itu sampai kapan waktu afdol? Yaitu sampai 2 kali bayangan. Wallahu alam biasanya berbeda-beda. Kadang-kadang itu bisa sampai 45 menit sampai 1 jam. Ya, bisa sampai 4:30-an. Itu waktu afdol. Kadang-kadang sih, kadang-kadang 45 menit itu. Sampai 2 bayangan. Ya, ambil aja mungkin 45 menitan gitu ya. Dari awal asar. Jadi kalau misalkan antum di pedesaan, kadang-kadang kita dapati di pedesaan itu asar ditunda. Disepakati dari imam, dari pengurus masjid.
Ini kita sepakati untuk adzan dan sholat itu ditunda sekitar 40 menit. Berarti 40 menit itu masih waktu afdol. Misalkan. Ya. Atau mungkin ditunda setengah jam. Setengah jam itu masih waktu afdol. Tapi kadang-kadang bisa maju mundur sih. Kita karena pakai waktu jam ya. Kalau di dalam hadis tadi ya cuma 2 kali bayangan itu. Cuma orang kadang-kadang males berdiri dulu buat bayangan sekian. Ya. Itu kan kadang-kadang bahkan sampai sekarang aja ada itu. Sampai seumur hidup nggak pernah nyoba-nyoba kapan waktu asar dengan manual. Ya. Karena sudah terlalu manja dengan adanya waktu sholat dengan jam. Padahal kalau di masa lalu tuh enggak manja ya, pakai. Kadang-kadang orang negur, ini belum waktu adzan asar. Nih, karena bayangan tadi sekian. Antum adzannya kurang. Kurang dari itu. Bisa negur. Kalau orang sekarang nggak bisa negur-negur. Ya. Padahal kadang-kadang bisa maju, bisa mundur adzan itu. Ya. Kadang-kadang juga di luar waktu juga adzannya. Pas masuk waktu, pas awal qobliyah. Ya. Seringkali terjadi. Ya, maunya awal waktu adzan, padahal itu kadang-kadang nggak cocok kadang. Kadang-kadang 5 menit baru masuk waktu. Ya, kadang-kadang. Karena itu perkiraan, ya, perkiraan saja. Yang bagusnya ya memang antum tunda gitu. Kalau dari aplikasi yang 0 derajat antum tunda 3 sampai atau 2 sampai 5 menit lebih bagus. Ya, sehingga bisa masuk waktu adzan. Karena kadang-kadang kita sering memang adzannya itu di luar waktu. Tapi ketika awal qobliyah baru masuk waktu. Karena adzannya 5 menit. Panjang adzannya. Dan yang benar, meskipun kita katakan, kan sholatnya sudah masuk waktu, nggak masalah. Iya nggak masalah, tapi adzannya yang masalah. Ya, kasihan ibu-ibu juga yang di rumah. Dan dengar adzan langsung sholat kan gitu. Karena mereka sibuk. Dan di dalam hadis Nabi SAW disebutkan wa idza hadaratis shalah fal yu'adzin ahadukum. Ya. Ketika hadaratis shalah, ketika masuk waktu sholat disebutkan, ketika masuk waktu sholat maka fal yu'adzin, hendaklah ada yang adzan salah seorang kalian. Salah seorang kalian adzan. Wal ya'ummakum akbarukum. Dan yang lebih tua dari kalian menjadi imam. Ini secara umum dalam hadis. Berarti adzan pun ketika waktu sholat ada. Ketika waktu sholat hadir. Hadara ahadukumus sholat. Bukan adzan sebelum hadirnya waktu sholat. Berarti belum masuk waktu. Ya, ini yang bagus ya. Jadi kita yakin. Bahkan kita dapati juga banyak di sebagian masjid mereka menunda sekitar 3 menit atau menunda sekitar sampai 5 menit. Ya. Kadang-kadang satu sama lain kan enggak bareng. Kadang-kadang ada ditunda. Wallahu ta'ala alam ya, bagusnya kita tunda. Ya. Tapi kalau ada jadwal dari pemerintah yang itu sudah pasti kebenarannya, nggak masalah kita ikuti. Biasanya itu sudah ditunda dari jadwal aplikasi yang ada. Ya, itu sudah ditunda. Kayak zuhur itu sudah ditunda 3 menit dari jadwal adzan umum yang ada di masjid. Ya, anak pernah lihat itu 0 derajat langsung adzan. Padahal di jadwal pemerintah masih ditunda 3 menitan. Kok cepat banget ya. Berarti dia adzannya di luar waktu. Ya, ikutilah dari pemerintah itu ya, yang telah ditunda beberapa menit. Karena memang tidak cocok. Ya. Tapi ya kecil aja selisihnya, tidak banyak. Tapi alangkah baiknya kita tunda beberapa menit. Wallahu ta'ala alam. Ini kaitannya waktu asar ya. Jadi sampai 2 kali bayangan. Kemudian waktu mubah. Waktu yang dibolehkan itu 2 kali bayangan. Ya, mungkin kalau di sini misalkan setengah 4 adzan, mungkin sampai jam 4 lebih 1/4 gitu ya, selesai. Ya. Nah, itu 2 kali bayangan sampai matahari sudah condong ke barat.
ya, sudah sebelum matahari memerah atau menguning. Itu waktu-waktu yang masih mubah, masih dibolehkan. Tapi kalau sudah matahari sudah mulai berkilau merah, ya, atau mendekati warna merah, maka saat itu makruh. Saat itu dibenci, ya, dibenci sholat. Ya, dan orang-orang munafik seringkali mereka menunda sholat sekitar 15 menitan, ya. Waktu itu matahari sudah memerah atau mendekati warna merah, mereka baru sholat. Ini sholatnya orang-orang munafik, suka menunda-nunda saat itu. Kata Nabi SAW, tilka sholatul munafikin. Itulah sholatnya orang-orang munafik, ya, ketika matahari itu sudah ihmarat, ya, ketika sudah memerah, maka mereka yusalli arba'an, mereka sholat 4 rakaat karena waktu asar, ya. Tapi sholatnya sangat cepat, ya. Sholatnya sangat cepat sehingga di akhir hadis disebutkan wala yadhkurunallah illa qalila. Mereka tidak berzikir pada Allah kecuali sedikit. Itu dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, ya. Menunjukkan mereka kalau sholat asar selalu ditunda sampai mendekati maghrib. Nah, kita jangan mengikuti tata cara sholat mereka. Tapi apakah sholat saat itu sah? Ya sah, cuma dibenci, berkurang pahalanya tentunya.